Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam Lempeng Eurasia, sementara Lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami, sehingga Indonesia juga rawan terjadi tsunami. Kita tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga berada di jalur pertemuan lempeng tektonik. Oleh karena itu, daerah ini tentu tidak luput dari potensi gempa bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Yogyakarta pernah menjelaskan bahwa ada dua pemicu potensi gempa di Yogyakarta. Pertama, patahan atau sesar opak yang pusatnya berada di Pundong, Kabupaten Bantul. Yang kedua adalah zona subduksi atau pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Gempa dahsyat pada patahan opak itu terjadi pada 27 Mei 2006 silam, yang berkekuatan 5,9 skala Richter. Tentu kita masih ingat, gempa ini menewaskan ribuan orang, tepatnya 4.143, dan jumlah rumah rusak mencapai 71.763. Kawasan yang paling parah terdampak adalah Bantul. Korban jiwa pada gempa bumi sebagian besar tidak disebabkan oleh gempa itu sendiri, tetapi karena tertimpa reruntuhan bangunan atau benda-benda keras. Seharusnya korban gempa menengah pada 2006 lalu tidak terlalu besar. Namun, karena kualitas bangunan dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gempa bumi saat itu, maka gempa ini mengakibatkan korban yang sangat banyak. SMK Negeri 2 Wonosari adalah salah satu SMK terbesar di Kabupaten Gunung Kidul yang menempati lahan seluas 32.197 meter persegi dengan luas bangunan 26.860 meter persegi. Selain lahan dan bangunannya yang luas, jumlah siswa, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah ini juga besar. Terdapat sekitar 1.400 peserta didik, serta 100 tenaga pendidik dan kependidikan dengan aktivitas 5 hari dalam seminggu selama 8 jam sehari. Selama melakukan aktivitas di SMK Negeri 2 Wonosari, kita tentu tidak tahu dan tidak akan pernah mengharapkan gempa bumi terjadi. Akan tetapi, mengingat DIY sebagai kawasan yang memiliki potensi gempa bumi, kita perlu bersiap siaga saat berada di sekolah. Dalam video ini, kita akan simak simulasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi di SMK Negeri 2 Wonosari. Inilah gambaran aktivitas sehari-hari di SMK Negeri 2 Wonosari pada hari kerja. Para siswa dan guru melaksanakan aktivitas pembelajaran di ruang-ruang kelas, praktik di bengkel dan laboratorium, aktivitas olahraga di lapangan, aktivitas perpustakaan, serta aktivitas guru dan pegawai di kantor. Pada saat gempa bumi terjadi, sirine pertama tanda gempa dibunyikan. Sirine ini adalah bentuk peringatan kepada seluruh warga sekolah agar segera berlindung di tempat yang aman. Jika berada di ruangan, kita bisa berlindung dengan mengambil sikap jongkok dan melindungi kepala dengan tas atau buku. Selanjutnya, petugas akan membunyikan sirine kedua sebagai tanda gempa bumi sudah berhenti. Sirine ini juga menjadi petunjuk agar seluruh warga sekolah berkumpul di tempat aman yang disebut titik kumpul. Untuk menuju titik kumpul,
warga sekolah mengikuti jalur evakuasi yang telah terpasang di beberapa titik. Tahapan mitigasi gempa bumi di sekolah setelah gempa mereda. Bapak Ibu guru memandu para siswa keluar dari ruangan. Tim keamanan menutup akses keluar masuk sekolah. Seluruh tim SPAB berkoordinasi untuk melakukan tindakan cepat. Mungkin kita tunjukkan ya. Hari ini ada gempa seperti yang ditugaskan kita dari tim SPAB Sekat 2, kita segera mengadakan evakuasi. Untuk itu sebelum evakuasi tolong untuk peralatan diambil dulu. Siap, laksanakan. Bapak Ibu guru memastikan seluruh siswa dalam kelasnya telah berada di titik kumpul. Untuk tim evakuasi ya, karena ini sudah tenang, tolong untuk menyisir ke ruang-ruangan. Barangkali ada anak-anak yang belum dibawa ke tempat kumpul ini, tolong menyusul segera ke ruangan-ruangan. Paham ya? Silakan langsung laksanakan. Nanti segera laporan ya. Anak-anak semuanya, para siswa dan Bapak Ibu guru, ditenangkan sebentar, dikondisikan, ditenangkan. Anak-anak yang kali ini sudah berkumpul di halaman ini, benar-benar hari ini terjadi gempa di sekolah kita. Mohon anak-anak yang sudah berkumpul tenang, tenangkan diri, nggak usah risau, tidak usah menangis ya. Kita tenangkan aja. Bapak Ibu guru supaya presensinya ditenangkan. Barangkali ada anak-anak yang masih tertinggal, segera untuk dilaporkan ke tim data. Bapak Ibu minta segera untuk laporannya di masing-masing kelas, supaya segera untuk dilaporkan ke bagian data. Terima kasih. Dengan menggunakan daftar presensi, Bapak atau Ibu guru dapat melakukan pengecekan dan melapor kepada tim pendataan. 10 ya, mungkinan masih ada di kelas. Ya. DKP hanya 35 Pak. DKP 1 kali lah. 1 kali lah. DKP 10. Jika ada siswa belum teridentifikasi di titik kumpul, tim evakuasi dan penyelamatan menyisir area gedung. Dibantu untuk dicek lagi di ruang 2 dan 3, Pak Ketua. Terima kasih. Jika ada siswa tertimpa reruntuhan, tim segera membawanya ke lokasi pertolongan pertama. Di lokasi pertolongan pertama, tim kesehatan bersama anggota PMR melakukan pertolongan pertama kepada siswa yang mengalami luka-luka, serta mengkategorisasi jenis luka ringan, sedang, atau berat.
Tim kesehatan dan PMR dapat merawat siswa yang mengalami luka ringan. Siswa yang mengalami luka sedang dan berat bisa ditindaklanjuti ke rumah sakit terdekat. Tim psikososial menenangkan dan memberikan pendampingan psikologis kepada para siswa. Apabila terjadi gempa susulan, tim kesehatan dan psikososial kembali menenangkan para siswa. Jika di pos keamanan ada orang tua yang mau menjemput anaknya, tim keamanan menenangkan orang tua dan memberikan keterangan tentang kondisi mereka. Baik, terima kasih Pak atas nama anak dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk atas nama Eko Subianto kelas 11 COB Pak. Anak jenengan aman sejahtera. Alhamdulillah. Aman amun. Ketua tim SPAB berkoordinasi dengan tim evakuasi dan penyelamatan untuk mendata kerusakan ruangan atau gedung serta fasilitas lainnya untuk memastikan kondisi sekolah pasca gempa bumi. Ke lokasi, nanti segera kita terima laporan. Siap ya? Siap, Laksanakan. Ya Bapak, ini saya berada di ruang otomotif. Ada kerusakan yang cukup parah di daerah bengkel otomotif, yaitu genteng berjatuhan. Ini kayaknya tidak bisa untuk lanjutkan pelajaran. Terjadi kerusakan akibat gempa cukup parah di ruang sebelah bangunan. Dilaporkan di sini plafon ambrol dan genting pecah, bisa diinventarisir. Kerusakan sangat parah. Melihat kondisi yang ada, sangat riskan sekali untuk ditempati sehingga tidak bisa digunakan kembali, harus diperbaiki terlebih dahulu laporan. Setelah semua data masuk dan para siswa sudah tenang, Ketua tim SPAB melaporkan kepada Kepala Sekolah sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya. Tidak apa-apa, sudah terkondisikan untuk yang satu oleh PMR dan ditangani. Namun menurut tim penyisir evaluasi tadi, ada gedung yang kita runtuh untuk di bangunan, kemudian di listrik juga runtuh, hanya tinggal 5 ruang yang mungkin ditempati, itu pun banyak runtuhan. Mohon karena keadaan seperti ini, mohon Bang Osman untuk menyampaikan bagaimana para siswa ini, apakah tetap dilanjut belajar atau bagaimana? Silakan. Ya, baik, terima kasih kerja cepatnya semua tim SPAB. Jadi karena kita melihat kondisi seperti ini, kita sepakati saja karena ruang kelas juga tidak bisa digunakan untuk pembelajaran, maka pembelajaran di hari ini kita hentikan dan anak-anak kita pulangkan, ya. Mohon dikondisikan nanti agar anak-anak bisa pulang kembali ke rumah dalam kondisi sehat dan selamat. Ya, mohon dipersiapkan, kita akan umumkan ke anak-anak untuk
pulang. Mohon perhatian anak-anak sekalian. Mohon perhatiannya. Kepala sekolah memberikan arahan serta menyampaikan keputusan yang diambil kepada seluruh siswa. Semuanya sehat anak-anak? Semuanya sehat? Ya, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, kondisi gempa yang baru saja kita rasakan, alhamdulillah sudah mulai reda. Teman-teman kita yang kondisinya tadi sakit tertimpa reruntuhan sudah dievakuasi dan sudah mulai kita lakukan untuk pengobatan begitu. Nah, laporan dari Ketua SPAB anak-anak sekalian, di beberapa tempat ruang belajar kita ada beberapa yang rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan belajar pada hari ini kita hentikan dan anak-anak bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Pembelajaran hari ini kita hentikan dan anak-anak bisa pulang ke rumah masing-masing. Saya pesankan kepada anak-anak sekalian agar tetap waspada ya, tetap waspada, tetap tenang dan tidak panik. Kemudian silakan nanti pulang langsung ke rumah masing-masing ya. Langsung kembali ke rumah masing-masing, tidak ada yang berhenti di jalan atau ke tempat temannya. Langsung kembali ke rumah masing-masing. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa agar kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat masing-masing berdoa boleh. Berdoa cukup dan silakan secara tertib anak-anak bisa kembali ke rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan dan tetap hati-hati di perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah alur simulasi mitigasi gempa bumi di sekolah sebagai bentuk sosialisasi SMK Negeri 2 Wonosari sebagai satuan pendidikan aman bencana. Semakadano, jati diri, prestasi, harmoni, STM Jaya.